Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka merupakan tempat yang akan dihuni kelak setelah mengalami kematian. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan berupa surga. Namun sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk dalam neraka. Ternyata surga dan neraka tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Selain manusia, terdapat juga binatang yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan 10 di antaranya sudah dipastikan akan menjadi penghuni surga. Tentu saja 10 binatang tersebut memiliki keistimewaan dibanding binatang lainnya. Keistimewaan yang dimiliki tersebut merupakan kepatuhan mereka kepada tuannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berjuang dalam menegakkan agama tauhid di muka bumi. Lalu hewan apa sajakah yang dipastikan masuk surga tersebut? Berikut ulasannya. 1. Untanya Nabi Soleh alaihi salam. Binatang yang dipastikan masuk surga adalah untanya Nabi Soleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Soleh alaihi salam. Namun unta tersebut dibunuh oleh kaumnya sendiri, yakni bernama kaum Samud. Karena hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang begitu pedih berupa dihancurkannya kaum Samud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Kisah mengenai unta Nabi Soleh alaihissalam dapat Anda lihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 64-68. 2. Sapinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Binatang kedua yang dipastikan akan masuk surga adalah anak sapinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang telah membawa kabar gembira atas kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat lalu mengucapkan, 'Salama.' Ibrahim menjawab, 'Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.' Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawa daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, 'Silahkan Anda makan.' Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, 'Janganlah kamu takut,' dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Quran Surah Az-Zariyat ayat 24-30. 3. Kambing Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk dan sehat. Dan malaikat pun menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surat Asy-Syafa'at ayat 102-107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail alaihissalam. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi disyariatkannya kurban pada hari raya haji. 4. Sapinya Nabi Musa alaihissalam. Sapi milik Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu terdapat seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik orang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati dalam sekejap untuk mengabarkan siapa pembunuh yang sebenarnya. 5. Ikan pausnya Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus milik Nabi Yunus alaihissalam juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke lautan karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelan,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telurnya. Karena terlalu lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk berteduh Nabi Yunus sehingga membuat ia kuat kembali. 5. Keledainya Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihissalam merupakan seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, yakni bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, atau apakah kamu tidak memperlihatkan orang yang melalui suatu negeri yang tombaknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang ini 100 tahun, kemudian menghidupkan kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah lama mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihissalam. 7. Semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang sudah diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untukmu? Semut pun menjawab, rezeki di tangan Allah. Aku percaya rezeki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untukku. 8. Burung hudhudnya Ratu Bilqis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud, yakni sejenis burung pelatuk. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Saba yang beribu kota di Maghrib, yang letaknya dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-31. 9. Untanya Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan dakwanya, Rasulullah SAW mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansyari. Di rumah inilah Rasulullah SAW menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. 10. Anjingnya Ashabul Kahfi. Binatang terakhir yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah anjingnya milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka pun semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun. 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surat Al-Kahfi ayat 9-22. Demikianlah ulasan mengenai 10 hewan yang dipastikan dapat masuk surga. Semoga video ini bisa menambah keimanan kita semua untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa.
Sebelum berpisah, saya ingatkan kembali kepada Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng. Jangan lupa juga untuk share video ini supaya teman-teman Anda mengetahuinya. Apabila suka silahkan like, dan apabila tidak suka silahkan dislike. Tuliskan juga kritik dan saran pada kolom komentar. Sekian dulu, semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.